Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Fibiola, NIM 203190135, kelas PGMID. Dalam video ini saya akan menjelaskan tema gender sebagai konstruksi sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh beliau, Ibu Dr. Hajah Evi Muafiah, MAG. Di sini saya akan membahas 3 hal, yaitu gender dan jenis kelamin, konstruksi sosial gender, dan modernisasi masyarakat. Apa itu gender? Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sedangkan dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Gender dan jenis kelamin. Gender dan jenis kelamin merupakan 2 hal yang berbeda. Tetapi sebagai orang awam pasti kita menganggap 2 hal tersebut adalah sama, tetapi ternyata mereka berbeda. Gender lebih mengacu pada aspek sosial budaya, sedangkan jenis kelamin lebih mengacu pada aspek biologis. Maksud dari gender mengacu pada dimensi sosial budaya, yaitu dilihat dari peran, perilaku, mentalitas, karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, sementara perempuan dianggap lebih lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Atau bisa disebut gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas dan feminitas seseorang. Lalu maksud dari jenis kelamin mengacu pada aspek biologis bagaimana? Maksudnya yaitu sifat biologis yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan adalah sebagai takdir atau kodrat sejak mereka lahir. Jadi, aspek biologis tersebut tidak dapat ditukar atau dipindah antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang lebih jelas antara gender dan jenis kelamin adalah sebagai berikut. Jika gender, yang pertama, peran sosial antara laki-laki dan perempuan bisa berubah sesuai dan tergantung pada waktu serta keadaan. Misalnya, perempuan bekerja pada sektor domestik, yaitu sebagai ibu rumah tangga atau bekerja di dalam rumah, sedangkan laki-laki bekerja pada sektor publik. Kedua hal ini dapat ditukar dan digantikan antara laki-laki dan perempuan, bahkan sebaliknya, sesuai dengan kebutuhan serta keadaan. Yang kedua, peran sosial perempuan sebagai ibu rumah tangga juga dapat berganti untuk mencari nafkah. Yang ketiga, menyapu, mengepel, memasak, mencuci, dan beberes juga dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Tetapi jika jenis kelamin merupakan unsur biologis yang dimiliki laki-laki dan perempuan sebagai kodrat sejak mereka lahir. Unsur biologis yang dimiliki laki-laki dan perempuan tidak dapat ditukar, yaitu laki-laki memiliki penis, memiliki jakun, sedangkan perempuan kodratnya yaitu memiliki rahim, menstruasi, hamil, dan melahirkan. Konstruksi sosial gender. Gender diajarkan dan disosialisasikan sejak bayi, yaitu bayi
Bayi laki-laki identik dengan warna biru, sedangkan bayi perempuan identik dengan warna pink atau merah muda. Bayi laki-laki diberi mainan mobil, pesawat, sedangkan bayi perempuan diberi mainan boneka, Barbie, dan sebagainya. Pola asuh antara anak laki-laki dan perempuan juga berbeda. Laki-laki dididik untuk tegas, kuat, dan tidak boleh lemah, sedangkan perempuan lebih lemah lembut. Ketika anak-anak tadi beranjak remaja dan menjadi dewasa dan mengikuti perkembangan yang ada seperti perkembangan media, alat elektronik, maka akan semakin memperkuat gender antara laki-laki dan perempuan yang seharusnya ada di dalam masyarakat. Jadi semakin banyak faktor dan semakin seseorang mengeksplor, maka hal itu akan merubah cara berpikir mereka menjadi lebih rasional bagaimana semestinya yang ada dalam masyarakat. Dari perubahan yang dialami tersebut pastinya muncul permasalahan-permasalahan. Di antaranya yang pertama yaitu subordinasi. Subordinasi yaitu sikap yang menempatkan di mana perempuan pada posisi yang tidak penting. Anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional, tidak bisa memimpin, tetapi hanya pantas mengerjakan pekerjaan rumah, membuat masyarakat menganggap bahwa perempuan posisinya kurang penting. Yang kedua yaitu stereotip. Stereotip adalah pelabelan atau penandaan masyarakat terhadap suatu kelompok tertentu. Namun selama ini stereotip kebanyakan adalah label yang cenderung negatif. Contohnya saja penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan suka bersolek dalam usaha memancing lawan jenis, sehingga jika terjadi pelecehan seksual justru pihak perempuan yang disalahkan. Yang ketiga yaitu kekerasan. Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, misalnya saja pelecehan ataupun pemukulan. Modernisasi masyarakat. Kata modern berasal dari bahasa Latin yaitu modernus, yang artinya sekarang atau saat ini. Menjadi modern berarti menjadi up to date. Modern juga dianalogikan dengan berbagai hal seperti barang, gaya, seni, cara berperilaku, dan cara berpikir. Sedangkan modernisasi diartikan sebagai suatu wujud atau bentuk peralihan dari kondisi atau keadaan yang kurang berkembang atau maju ke arah yang lebih unggul dan mengalami peningkatan dalam berbagai bidang atau aspek pada kehidupan masyarakat. Revolusi industri yang memunculkan teknologi-teknologi baru menguatkan pembagian kerja secara seksual. Interseksionalitas antar gender dan teknologi dapat dilihat dengan banyaknya perempuan dan laki-laki yang memanfaatkan teknologi dan mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut. Modernisasi berpengaruh penting atas perubahan sosial masyarakat, yaitu perubahan pola pikir masyarakat terhadap perubahan kondisi alam atau lingkungan, material, kebudayaan, jumlah jiwa, atau penduduk, serta ideologi. Gender dan jenis kelamin merupakan konsep yang sangat berbeda. Gender menempatkan diri sebagai sebuah pengelompokan atau pembagian manusia berdasarkan peran sosial, sedangkan jenis kelamin mengelompokkan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang dibawa sejak lahir sebagai kodrat dari Tuhan. Perbedaan gender dan jenis kelamin melahirkan adanya perbedaan dan ketidakadilan yang bermacam-macam. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dibandingkan laki-laki. Hal ini menyebabkan ketidakadilan gender terus muncul di kalangan masyarakat. Dengan adanya ketidakadilan, maka
Adanya konstruksi sosial yang dapat menekankan dan membuka pola pikir masyarakat terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga era modernisasi adalah sebagai jalan keluar dari semua permasalahan yang ada, di mana akan merubah pola pikir seseorang dengan melakukan proses transformasi dari kebiasaan melakukan hal secara tradisional ke kebiasaan melakukan hal secara modern, sehingga masyarakat akan memperbarui dirinya untuk mendapatkan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat modern dan menghapus adanya ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki.